Di kota-kota besar pada khususnya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan pribadi yang kemudian meluas dengan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan hadirnya dokter hewan maupun klinik hewan atau rumah sakit hewan. Kehadiran klinik rumah sakit hewan sangat dibutuhkan selain bagi pemilik hewan, juga sebagai rujukan para dokter hewan muda ataupun para calon dokter hewan dalam menimba edukasi maupun melewatinya lewat praktik lapangnya sebelum meraih gelar profesinya. Berdasarkan pengertiannya, rumah sakit hewan yang dimaksud memiliki fungsi utama meliputi semua kegiatan pendidikan dan penelitian kesehatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, serta perawatan hewan sakit. Sejak Desember 2023 lalu, klinik hewan milik Pemprov Banten resmi naik status menjadi rumah sakit hewan. Diketahui rumah sakit hewan tersebut di bawah naungan UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Dinas Pertanian Distan Provinsi Banten yang terletak di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Kepala Distan Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan, selain menangani pertanian, Distan juga menangani kaitannya peternakan dan kesehatan hewan. Menurutnya, respon publik atau masyarakat dengan kehadiran rumah sakit hewan pertama di Banten ini sangat luar biasa, terlihat dari jumlah kunjungan pemilik hewan terus mengalami peningkatan. Selain itu, rumah sakit hewan tersebut dijadikan rumah sakit rujukan bagi fasilitas kesehatan hewan yang ada di kabupaten kota di Banten, bahkan bisa juga untuk daerah sekitar Banten. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, rumah sakit hewan ini juga tengah mengembangkan aplikasi layanan rumah sakit sehingga dapat mempermudah masyarakat yang hendak memakai jasa pengobatan hewan tersebut. Selain itu, Distan Banten juga melengkapi fasilitas rumah sakit dan perlengkapan medis sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal, termasuk mendirikan rumah titip atau rawat inap untuk pasien yang perlu penanganan perawatan lebih lanjut. Dengan kehadiran rumah sakit hewan ini menjadi sebuah kebanggaan karena meski Provinsi Banten termasuk salah satu provinsi termuda di Indonesia, namun sudah memiliki rumah sakit hewan yang terakreditasi dan tersertifikasi nasional. Sementara banyak daerah lain yang belum memilikinya. Kehadiran rumah sakit hewan itu juga telah menyumbang pendapatan asli daerah PAD untuk Pemprov Banten. Meski tujuan utamanya untuk pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan atau profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, di mana kami juga menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Kami katakan di sini, Banten mulai tahun kemarin sudah memiliki rumah sakit hewan yang sudah di-launching. Ternyata kami bangga sekali respon publik masyarakat dengan hadirnya rumah sakit hewan luar biasa. Kami lihat jumlah kunjungan per hari kami catat dalam sebulan terus meningkat. Kami sebelumnya adalah hanya setingkat instalasi poliklinik hewan. Nah, dengan peningkatan menjadi rumah sakit hewan di sini, kami ingin merespon terhadap keberadaan poliklinik hewan yang ada di kota kabupaten, sehingga rumah sakit hewan kami menjadi rumah sakit rujukan. Kami juga menghimbau kepada para pelaku dokter hewan praktek, apakah dengan di pet shop-nya dan sebagainya. Kami harapkan jika Anda menemukan kasus sakit hewan yang perlu penanganan rumah sakit, silahkan menghubungi rumah sakit hewan kami. Bahkan rumah sakit hewan kami sudah memiliki aplikasi yang bisa melayani jangkauan tanpa batas dan dibuka 24 jam dengan aplikasi Live Banten, di mana dokter hewan kami bekerja 24 jam. Berikut juga, tahun ini akan terus kami tingkatkan layanan rumah sakit hewan kami. Di antaranya, tahun ini kami akan tingkatkan dengan tambahan alat USG dan juga ronsen untuk hewan ternak. Dan juga kami dirikan juga untuk rumah titip jika hewannya perlu perawatan lebih lanjut. Inilah kebanggaan kami Banten yang lahir sebagai provinsi ke-29. Ternyata kami tidak ketinggalan bahwa Banten salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki rumah sakit hewan. Kami sampaikan di sini, tidak semua provinsi di Indonesia memiliki rumah sakit hewan. Kebanggaan kami, ini rumah sakit berada di tempat yang sangat strategis, keluar pintu tol Serang Barat, akses ke rumah sakit tidak kurang hanya 1 km. Sehingga jangkauan untuk masyarakat,
baik di Cilegon, baik di Tangerang Raya, dan bahkan teman-teman juga sahabat kami yang ada di Sumatera bisa melaksanakan fungsi layanan rumah sakit hewan kami. Karena kami juga rumah sakit hewan dilengkapi dengan lab Keswan dan Kesmafet yang sudah terakreditasi nasional dan termasuk salah satu lab terbaik di nasional. Inilah kebanggaan kami selaku Kadis Pertanian Banten serta punya gubernur ingin juga merespon para tokoh masyarakat, para pendiri Banten bahwa Banten juga mampu memberikan pelayanan terhadap kesehatan hewan dan Kesmafet yang secara Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Keswan dan Kesmafet pada Distan Provinsi Banten, Dr. Hewan Ari Mardiana mengatakan, kenaikan status dari klinik hewan menjadi rumah sakit tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Banten yang memang saat ini antusiasme atau kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan semakin meningkat. Menurutnya, keberadaan rumah sakit hewan ini yang berada di ibu kota Banten dan terletak tidak jauh dari gerbang tol menjadikan tempat yang sangat strategis. Terlebih jumlah pemilik hewan peliharaan terbanyak ada di Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon. Ari menjelaskan selain rumah sakit hewan, pada UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner ini terdapat unit layanan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner ini sudah terakreditasi dan tersertifikasi. Ada 14 item yang sudah terakreditasi dan rencananya akan ditingkatkan menjadi 20 item. Selain itu, rumah sakit hewan milik Pemprov Banten tersebut registrasinya lebih murah ketimbang rumah sakit hewan swasta maupun rumah sakit hewan milik pemerintah di daerah lainnya. Meskipun lebih murah, namun pihaknya menjamin layanannya lebih cepat. Sumber daya manusia SDM di rumah sakit hewan itu juga telah memiliki kompetensi yang mumpuni, mulai dari dokter hewan hingga para mediknya. Dokter hewan berjumlah 6 orang dan 3 medik veteriner, serta 5 paramedik veteriner yang sudah terakreditasi dan tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk mempergunakan layanan tersebut. Terkait masalah rumah sakit, alhamdulillah sekarang Provinsi Banten telah meresmikan rumah sakit hewan pada bulan Desember di tahun 2023 kemarin. Itu sebagai bentuk pelayanan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Banten yang memang saat ini antusiasme atau kesadaran masyarakat juga terhadap kesejahteraan hewan di Provinsi Banten semakin meningkat. Nah, pada Rumah Sakit Hewan Dinas Pertanian Provinsi Banten ini terdiri dari beberapa layanan. Di antaranya adalah layanan klinik khusus untuk memang penyakit hewan dan juga ada layanan laboratorium. Laboratorium ini dibagi menjadi 2, yaitu laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. Untuk laboratorium UPT Pelayanan Pengujian Veteriner ini alhamdulillah sudah terakreditasi. Ada 14 item yang sudah terakreditasi dan rencananya kita akan meningkatkan menjadi 20 item untuk akreditasinya. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk masyarakat di Provinsi Banten untuk mempergunakan layanannya, dan untuk masalah harganya pun sebenarnya dibandingkan dengan swasta atau misalnya dengan laboratorium lain, contohnya mungkin di Bogor ataupun mungkin di Jakarta, ini lebih terjangkau daripada laboratorium tersebut, dan kami jamin kami lebih murah. Dan di sisi lain juga kami menjamin bahwa layanan kami akan lebih cepat daripada layanan laboratorium lain. Klinik hewan milik Dinas Pertanian Distan Provinsi Banten naik status menjadi rumah sakit hewan. Dengan begitu, rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit hewan pertama di Banten. Rumah sakit hewan ini sudah tercantum dalam Amanat Rencana Pembangunan Daerah RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026. Kepala UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Distan Banten, Dr. Hewan Novia Herwandi mengatakan, saat ini banyak peralatan medis yang sudah tersedia. Di antaranya hematologi analyzer, urine analyzer,
dan kimia darah analyzer. Sementara yang akan dilengkapi dalam waktu dekat ini X-ray atau ronsen, USG, anestesi inhalasi, infusion pump, dan juga lain sebagainya. Menurutnya rumah sakit ini menerima semua jenis hewan, namun sejauh pasien yang paling banyak yaitu kucing dan anjing, serta beberapa hewan eksotis seperti musang dan ular. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan layanan rawat inap hewan dan nantinya akan dipisahkan untuk rawat inap infeksi dan non-infeksi. Kemudian untuk pelayanan saat ini masih di jam kerja, namun mengingat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dan menyusul banyaknya permintaan, pihaknya berencana operasional rumah sakit hewan tersebut 24 jam. Selain itu dalam rangka mendukung Provinsi Banten bebas rabies, rumah sakit hewan tersebut juga membuka layanan suntik rabies gratis. Jadi kita sekarang ada di Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten dan ini merupakan rumah sakit hewan pertama di Provinsi Banten. Di sini kita melakukan layanan untuk kesehatan yang memang semua hewan kita terima untuk dilakukan pelayanan di sini. Dan sekarang saat ini yang paling banyak adalah kucing dan anjing. Ada beberapa hewan eksotik kayak musang, ular, dan lain-lain itu. Di sini sih pelayanan kita lakukan pelayanan setiap hari kerja sementara. Saat ini masih kita belum bisa melakukan pelayanan full. Cuma ke depan kita ada planning untuk ke full, tidak ada maksudnya bukan hanya hari kerja. Jadi Sabtu Minggu atau hari libur kita buka seperti itu. Dan kita dia dilengkapi dengan untuk saat ini teman-teman dari dokter hewan ada 6 orang, paramediknya ada 6 orang, dan dari front office ada 2 orang. Dan peralatan kita sudah ada peralatan kayak hematologi analyzer, urine analyzer. Dan tahun ini nanti di akhir tahun harapan kita sudah punya USG dan X-ray untuk kelengkapan di sini seperti itu. Oh ya, jadi kita memang planning ke depan kita mau ada istilahnya pet hotel biar keren ya. Tapi ini sebenarnya untuk perawat-rawat inap lah. Rawat inap memang kita akan pisahkan. Rawat inap kita itu adalah untuk rawat inap yang tidak infeksi sama yang infeksi seperti itu. Nanti kita akan siapkan itu dan memang kita dalam proses untuk pengadaannya. Vaksinasi hewan, bahkan di sini vaksinasi hewan untuk vaksinasi rabies karena kita support untuk Banten bebas rabies, itu kita melakukan vaksinasi rabies gratis untuk rabies seperti itu. Nah, kalau untuk tarif di sini mungkin nanti bisa dilihat di IG kita di uptd.ppv. Di IG kita akan ada di situ tarif-tarifnya dan termasuk juga update-update apa yang ada di kita seperti itu. Jadi rumah sakit hewan ini awalnya adalah klinik hewan. Klinik hewan karena melakukan pelayanan dan permintaan dari masyarakat. Memang masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih. Juga ke depan perlu ada rujukan dari puskeswan ataupun praktisi dokter hewan mandiri. Maka kita coba adakan rumah sakit hewan. Nah, rumah sakit hewan ini mulai tahun ini. Sebetulnya dari akhir tahun 2023 baru sekarang sudah operasional walaupun pelan-pelan untuk peralatan dan sebagainya kita tingkatkan. Sesuai dengan standarnya dan permentan dari jasa layanan mediknya itu perbedaannya di peralatan. Lebih di peralatan sebetulnya sih. Karena kalau misalnya rumah sakit hewan harus ada X-ray seperti itu. Baru pertama di Banten seperti ini. Kalau di tempat lain rumah sakit hewan kayak di Jakarta ada di Ragunan, di Bogor ada punyanya rumah sakit hewan IPB, lalu di Bandung punyanya Provinsi Jawa Barat juga ada. Masyarakat sih sangat menyambut baik ya dengan rumah sakit hewan, termasuk juga mereka juga memang dapat terlayani dengan baik seperti itu. Dan walaupun seperti itu juga masyarakat banyak juga permintaan kayak misalnya permintaan di hari libur buka, lalu permintaan buka 24 jam, ya kita akan ikuti semua permintaan masyarakat tapi bertahap karena memang kan semua sumber daya kita harus lakukan bertahap. Untuk sekarang yang kita tangani kebanyakan kucing, yang paling banyak kucing dan anjing seperti itu. Dan selain dengan dari masyarakat juga kita melakukan pelayanan-pelayanan lain, termasuk kayak misalnya kayak pelayanan sekarang menjelang Idul Kurban kita lakukan pemeriksaan kelapa-kelapa, juga kita lakukan pelayanan.
Jadi kita tidak cuma standby di sini, tapi juga melakukan pelayanan ke masyarakat. Jadi alhamdulillah untuk pendapatan kita dengan adanya rumah sakit ini memang dampaknya lumayan ya. Dampaknya lumayan, termasuk juga antusiasme masyarakat. Jadi peningkatannya luar biasa PAD. Jadi selain rumah sakit hewan, UPT di pelayanan pengujian veteriner itu juga ada pelayanan laboratorium. Dan perlu diketahui juga memang pelayanan kami sudah terakreditasi untuk laboratorium 17025. Jadi kita sudah terstandar semuanya, dan selain akreditasi 17025 untuk laboratorium, kita juga telah tersertifikasi 9001. Jadi secara pelayanan secara umum kita sudah tersertifikasi. Jadi kita ada dua layanan sertifikasi dan akreditasi, yaitu 17025 dan 9001. Kepada masyarakat mungkin lakukan untuk pemeliharaan hewannya dengan baik. Sebenarnya harapan kami masyarakat tidak perlu ke rumah sakit hewan, karena harapan kami hewannya tetap sehat, seperti itu. Dan kalau misalnya ada info-info dari luar mungkin bisa dikonfirmasi, bisa juga lakukan konsultasi ke kami supaya tidak, karena info media sosial sekarang simpang siur. Lebih baik konfirmasi ke sini, datang ke kami, bisa main ke sini, lakukan konsultasi dengan dokter biar lebih jelas keadaannya seperti apa. Salah satu pemilik hewan, Konita, menyambut baik dengan adanya rumah sakit tersebut, sehingga dapat membantu kucing kesayangannya yang sedang membutuhkan pengobatan atau perawatan. Menurutnya, sebagai pecinta binatang, keberadaan rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan karena saat ini jumlah pecinta hewan semakin banyak, hampir di semua daerah. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, banyak pecinta hewan hanya di Tangerang Raya saja. Ya, saya menyambut baik dengan adanya Puskeswan menjadi RSH, karena ini menjawab juga kebutuhan bagi masyarakat yang menyukai hewan. Terlebih memang kalau saya sebelumnya kan biasa ada di klinik hewan, atau juga memang cari agak susah ya untuk Puskeswan ini. Jadi begitu pas ada RSH, alhamdulillah sih jadi menjawab kebutuhan di masyarakat Provinsi Banten khususnya. Apalagi kan juga pecinta hewan nih makin banyak. Jadi dengan adanya RSH ini bisa membantu banyak masyarakat yang punya hewan. Fasilitasnya udah cukup oke lah ya. Cuma yang namanya kalau harapan saya pengennya lebih ditingkatkan lagi, biar dilengkapi lagi, karena memang dokternya juga udah ramah banget, terus juga kita dilayani dengan baik, dan ya pokoknya udah keren sih di RSH Provinsi Banten ini. Konita berharap fasilitas medis dapat lagi diperbanyak, namun ia mengakui bahwa peralatan medis yang saat ini sudah tersedia sudah cukup komplit, sehingga pelayanannya sudah cukup mumpuni.